お話を。Sebenarnya. Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang kelima. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udun kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang kelima. Di episode sebelumnya, Yuzuki dan Akagami hendak pulang dengan menaiki kereta. Namun sialnya, kereta terakhir yang seharusnya mereka tumpangi sudah berangkat. Karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel cinta. Cerita kemudian berlanjut dengan kita diperlihatkannya Tsukuyo yang merasa khawatir karena Yuzuki belum juga kembali ke kuil Mikazuki. Tak lama setelah itu, Yuzuki dan Akagami akhirnya kembali ke kuil bersama-sama. Tsukuyo yang sejak tadi cemas langsung memarahi keduanya. Ia kesal karena Yuzuki dan Akagami tidak memberi kabar sama sekali bahwa mereka akan menginap di luar, apalagi di hotel cinta. Wajar saja jika Tsukuyo marah karena ia benar-benar khawatir akan keselamatan mereka berdua. Keesokan harinya, Yuzuki dan Tsukuyo bersiap berangkat ke sekolah. Di perjalanan, Tsukuyo meminta Yuzuki untuk tidak memberitahu teman-temannya bahwa Akagami tinggal di kuil Mikazuki. Alasannya, Tsukuyo tidak ingin ada yang tahu bahwa dirinya tinggal serumah dengan seorang pria karena ia takut akan menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Tsukuyo yang sedang duduk termenung di kelas, pikirannya dipenuhi rasa cemas memikirkan Yuzuki yang terlalu ceroboh hingga harus menginap di hotel bersama Akagami. Saat ia masih larut dalam pikirannya, tiba-tiba saja dua temannya yang bernama Mana dan Yuki datang menghampirinya dengan wajah penasaran. Keduanya membahas gosip yang sedang beredar di sekolah. Gosip bahwa Tsukuyo sudah memiliki pacar. Mereka langsung mengutarakan rasa ingin tahunya dan menanyakan kebenaran kabar tersebut. Mendengar hal itu, Tsukuyo pun segera membantah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki pacar sama sekali. Akan tetapi, Mana dan Yuki yang tetap bersikeras, mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang melihat Tsukuyo berciuman dengan seorang pria berjubah biksu di tepi sungai. Mendengar hal itu, Tsukuyo pun langsung panik, sehingga ia buru-buru meluruskan kesalahpahaman tersebut dan menjelaskan bahwa apa yang dilihat orang itu sebenarnya hanya momen saat dirinya membisikkan sesuatu kepada temannya, bukan bersilaturahmi bibir seperti yang dibicarakan. Namun penjelasan itu tidak serta-merta menghapus kecurigaan Mana dan Yuki. Keduanya masih meragukan klarifikasi dari Tsukuyo. Tsukuyo yang merasa terpojok dengan berbagai macam pertanyaan dari Mana dan Yuki, ia pun bingung harus menjelaskan seperti apa lagi kepada mereka berdua. Tsukuyo yang merasa kesal karena Mana dan Yuki tidak percaya dengan penjelasannya, sehingga Tsukuyo pun hanya bisa terdiam. Di tengah kebingungan yang dialaminya, Tsukuyo tak sengaja melihat Akagami datang ke sekolah sambil membawakan bekalnya yang tertinggal. Untungnya, Tsukuyo adalah orang pertama yang melihat kedatangan Akagami, sehingga ia segera menutup tirai jendela kelas dan berpura-pura merasa tidak enak badan agar bisa izin ke UKS. Padahal sebenarnya ia langsung pergi menemui Akagami yang sedang bertanya kepada dua siswa di sekolah itu. Di UKS, Akagami yang baru saja terbangun dari pingsannya karena terkena jurus Tsukuyo, ia pun nampak terkejut melihat Tsukuyo memakai topeng di hadapannya. Di sana, Tsukuyo menanyakan alasan Akagami datang ke sekolah. Mendengar hal itu, Akagami pun menjawab bahwa ia hanya ingin mengantarkan bekal Tsukuyo yang tertinggal di kuil. Setelah selesai memberikan bekal kepada Tsukuyo, Akagami hendak pulang ke kuil Mikazuki. Akan tetapi, baru saja Akagami melangkahkan kakinya, ia
ia langsung ditarik oleh Sukuyo yang memintanya untuk tetap diam di UKS terlebih dahulu. Hal itu disebabkan karena Sukuyo tidak ingin teman-temannya melihat Akagami di sekolah tersebut. Sialnya, ketika Sukuyo berusaha menahan Akagami agar tidak keluar ruangan itu, tiba-tiba saja ada suara orang yang mengetuk pintu yang membuat Sukuyo pun tambah panik. Sehingga dengan cepat Sukuyo meminta Akagami agar mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata orang yang mengetuk pintu tadi adalah Mana dan Yuki. Mereka berdua khawatir Sukuyo sakit karena tiba-tiba meminta izin dan langsung lari ke UKS. Padahal seperti yang kita tahu ya cuy, Sukuyo berlari dari kelas dan izin ke UKS hanya untuk menemui Akagami saja. Mana yang mengira bahwa Sukuyo sedang sakit, ia pun bertanya dengan penuh perhatian tentang keadaannya. Sukuyo yang sebenarnya hanya berpura-pura sakit menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Mana dan Yuki bersiap-siap untuk meninggalkan ruangan. Namun sebelum keluar, pandangan mereka tertuju pada perut Sukuyo yang terlihat membesar. Sukuyo yang mulai panik buru-buru mencoba meyakinkan mereka bahwa itu hanya ilusi atau perasaan mereka saja. Padahal di balik selimut itu ada seseorang yang sedang bersembunyi sambil mengatur pernapasannya karena terhalang oleh balon udara milik Sukuyo. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Babang Akagami. Meskipun ada sedikit kecurigaan dari sikap Sukuyo, Mana dan Yuki percaya bahwa Sukuyo tidak berbohong. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke kelas. Merasa sudah aman, Akagami langsung keluar dari selimut itu. Akan tetapi, ketika Akagami hendak pergi dari ruangan itu, Sukuyo berusaha menahannya yang membuat mereka berdua pun terjatuh. Dan dari sinilah kita diperlihatkan.では弓道部に復帰の手続きをば。ちょ待ってって赤髪。次の授業が実習にな。 Keesokan harinya, Akagami tampak sedang menyapu halaman kuil dengan tenang. Suasana pagi yang damai itu tiba-tiba berubah ketika Yujuki datang membawa busur dan anak panah di tangannya. Tanpa banyak bicara, Yujuki mulai mengasah kemampuan memanahnya tepat di hadapan Akagami. Setiap gerakan Yujuki terlihat begitu anggun dan memukau. Akagami pun terpana bukan hanya oleh teknik memanah Yujuki, tapi juga oleh pesonanya yang terpancar jelas di bawah sinar matahari pagi. Seketika terpikir oleh Akagami bahwa Sukuyo pernah tergabung dalam klub panahan. Sehingga ia pun bergegas menuju kamar Sukuyo untuk membicarakan sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Akan tetapi setelah beberapa kali mengetuk pintu, tak ada jawaban sama sekali. Saat itulah Kurage muncul dan melihat Akagami berdiri di depan kamar Sukuyo. Dengan tenang, Kurage menjelaskan bahwa Sukuyo sedang dalam mode tidak ingin diganggu. Sebuah kondisi di mana dia benar-benar menutup diri dari siapapun. Tak ingin menyerah begitu saja, Akagami pun berpikir keras. Dan akhirnya, sebuah ide cemerlang terlintas di kepalanya untuk menarik perhatian Sukuyo keluar dari mode diamnya. Dan ternyata, ide cemerlang yang dimaksud oleh Akagami itu seperti ini. Setelah berhasil menemui Sukuyo, di sana Akagami membujuk Sukuyo agar mau berlatih memanah lagi. Namun sayangnya, Sukuyo menolak hal itu dan langsung pergi meninggalkan Akagami. Sukuyo yang sedang banyak pikiran tanpa sadar melangkahkan kakinya menuju tempat latihan memanah. Sesampainya di sana, kenangan masa lalu perlahan muncul di benaknya saat ia pertama kali mendaftar ke klub memanah di sekolah. Pada saat itu, ia sangat mengagumi Yujuki, sosok yang tampak begitu keren dan anggun saat memanah. Kekaguman itulah yang mendorong Sukuyo untuk bergabung dengan klub tersebut. Namun keadaan berubah ketika kuil Mikazuki yang diwariskan kepada Yujuki mengalami krisis keuangan. Demi memperbaiki kondisi kuil, Yujuki memutuskan untuk berhenti berlatih memanah dan mulai fokus untuk membantu memulihkan tempat itu. Kabar tersebut mengejutkan Sukuyo. Mengetahui keputusan Yujuki, ia pun memutuskan untuk ikut berhenti dari klub memanah. Meskipun sebenarnya ia sangat menikmati setiap kegiatan di sana. Sukuyo yang nostalgia dengan pikirannya yang sedang campur aduk, tiba-tiba dikejutkan oleh Akagami yang ada di tempat itu.
Atari! Meski begitu, Sukuyo mengajak Akagami ke tepi sungai. Di sana, Sukuyo duduk termenung di tepi sungai. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu yang membebani hatinya. Hingga akhirnya, Sukuyo mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam, yang membuatnya memutuskan untuk berhenti memanah. Ia mengungkapkan betapa besar rasa kagumnya terhadap Yujuki, seorang pemanah hebat yang telah menjadi panutannya. Namun, rasa kagum itu berubah menjadi beban emosional yang menghantui Sukuyo. Mendengar cerita Sukuyo, Akagami menyadari bahwa temannya terlalu terfokus pada masa lalu dan pada Yuzuki. Sehingga Akagami yang mengetahui hal itu pun mengajak Sukuyo untuk pulang ke kuil dengan harapan dapat membantu Sukuyo melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Sesampainya di kuil, Akagami mengajak Sukuyo untuk menyaksikan Yuzuki yang sedang berlatih memanah. Akagami ingin Sukuyo melihat bahwa Yuzuki telah melanjutkan hidupnya dan terus berlatih. Meskipun Sukuyo merasa terpuruk, Akagami berharap dengan melihat hal itu, Sukuyo dapat menyadari bahwa ia juga berhak untuk bahagia dan melanjutkan hidupnya. Dan dari sinilah kita akan diperlihatkan pemanah terbaik yang sedang berlatih versi Sukuyo. Pada awalnya terlihat meyakinkan gitu coy. Akan tetapi setelah Yuzuki melepaskan anak panah itu malah begini. これが柚木さんの本当の姿です。 Meski begitu, Sukuyo sangat bahagia melihat Yuzuki kembali aktif berlatih memanah lagi. Sehingga pada akhirnya Sukuyo memutuskan untuk kembali berlatih memanah. Lanjut. Menyadari Akagami telah banyak membantunya, kemudian Sukuyo menemui Akagami. Di sana, Sukuyo memberikan hadiah sebagai tanda terima kasihnya kepada Akagami yang telah mengembalikan kepercayaan dirinya dengan cara seperti ini. さあまだ消えないんだよね。今度はどう責任を取ってもらおうかな。目閉じなさい。Baka. Keesokan harinya, sebelum berangkat berlatih memanah, Sukuyo sengaja meninggalkan bekalnya. Ia harap bekal itu diantarkan oleh Akagami. Hal itu disebabkan karena Sukuyo sekarang sudah lebih terbuka kepada siapapun, termasuk kepada Mana dan Yuki yang merupakan teman sekelasnya. Hingga ketika Akagami datang mengantarkan bekal Sukuyo ke tempat latihan, Sukuyo memperkenalkan Akagami kepada teman-temannya bahwa Akagami sudah ia anggap sebagai anggota keluarganya di kuil Mikajuki. Setelah itu, Sukuyo menyuruh Akagami agar segera pergi. Sebelum pergi, Akagami berhenti sejenak dan melihat Sukuyo berlatih. Dan alur cerita anime Temple episode yang kelima selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya cuy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.